Geometria Mesantika Zufra, NRP 020 Geofisika kelas B, Komputasi Geofisika kelas B. Saya kali ini mengerjakan tugas dari arahan dari Pak Dharma. Tugasnya kemarin adalah untuk mengolah data seismic velocity dan rock density untuk dihitung rata-rata dan simpangan bakunya menggunakan while loop dan for loops. Pertama untuk data disebut datasetnya. Oke, untuk pertama itu ya kita import dulu, terus Petrofy dan rock density. Datanya itu ada 2.65, 2.70, 2.75 dan 2.80. Lalu yang kedua itu ada seismic velocity, variabel kedua. Datanya ada 4,2. Saya ada 4,2, 4,5, 4,7, 4,9 dan 5.0. Itu saja datanya. Tambahkan dengan Petro score df ya, Anda tadi data frame Petrofy. Jadi ini kita akan membuat sebuah tabel dari Petrofy dari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsinya. Pertama itu kita akan menghitung rock density rata-rata dan standar deviation, standar baku using for loops. Yang pertama for loops. Seperti biasa import numpy zenp and then import math. Nah, rock density tambahkan RD aja, RD sama dengan NP dan range. Nah, kenapa kita pakai range? Karena datanya berupa ada range-nya, yaitu range-nya 0,5 ya. Ya 0 ya 0,5. hingga 280 dengan selisih 0,05. Oke, lalu panjang data ya, N dari RD. Terus RD sum
kondisi semula sama dengan 0. Jadi for x in RD, kedua RD sumnya ambil keseluruhan dari nilai x nya. Lalu untuk rata-rata RD min sama dengan RD sum per n, di jumlah keseluruhan dibagi panjang data. Terus juga untuk simpangan bakunya mula-mula 0 ya. Terus pakai fungsi for loops for x in RD dsd sum dengan x min RD min 42. Nah, untuk simpangan bakunya rumusnya salah, dsd kita panggil math tadi sqrt karena kita bakal menggunakan apa namanya akar kuadrat ya. Dibagi tadi n dikurang 1. Nah, selanjutnya tinggal kita print. Tidak lupa pakai f string. Berarti mean sama dengan RDMan karena data itu RDMan jangan lupa f string, terus juga standar dengan RDSD sum. Oke, kita coba print. Nah, maka akan mendapatkan seperti ini. Untuk membuktikan saya coba menggunakan kalkulator. Sini 2.60. Dibagi pada 5 data. Ya, hasilnya tipis, berbeda sedikit dari kalkulator. Terus juga untuk standar deviasi saya akan coba buktikan menggunakan standard deviation calculator. Di sini saja. Coba datanya tadi ada 2.60, 2.65, 2.70, 2.75, 2.6. Tapi di sini 0,01. Coba kita lihat, coba kita pakai intervalnya 0,5. Tidak bisa. Kalau 0,10, hasilnya agak beda.
jadi saya akan tetap pakai 0,05. Nah, beginilah kira-kira, walaupun berbeda. Oke, yang kedua kita menggunakan variabel kedua, yaitu variabel seismic velocity. Oke, ini salah. Velocity. Nah, oke. Yang kedua ini ada seismic velocity using, ini lupa gram per cc ya, satuannya. Nah, sebenarnya variabel kedua menggunakan while function. Tidak lupa kita import numpy. Seismic velocity kita lambangkan dengan SV np.array. Nah, di sini kenapa array? Karena datanya tidak mempunyai range ya. Ini bedanya 3, ini bedanya 2, ini bedanya 3, ini bedanya 2, ini bedanya 1. Nah, karena itu kita pakai array. Array, kita panggil data tadi petro_df seismic velocity. Panjang datanya biar kita bedain aja, ini agak besar kan dari panjang data SP. Kita lihat dulu, ini seismic velocity, ini seismic velocity. Oke, kita copy aja kalau oke. Nah, kondisi awalnya n sama dengan 0, sekarang y sama dengan 0, y kuadrat sama dengan 0. Kenapa ini? Karena kita akan menggunakan while function ketika n lebih kecil pada n besar ya, karena ini lebih kecil pada panjang datanya. Maka y sama dengan SV ke n. Untuk sum y itu semua dari y, sum y kuadrat itu merupakan y pangkat 2, ini sama SV ke n. Dengan n-nya kan tambah terus menjadi 1. Nah, menggunakan ini kita hitung dulu rata-rata dan standar deviasi dari seismic velocity, dari seismic velocity. Kita import mat awal-awal ya, awalnya kita import mat, masukin rumusnya. SVMain sama dengan sum y tadi bagi dengan panjang datanya. Nah, sama saja rumusnya, yang membedakan hanya simbol-simbolnya saja. Lalu untuk yang simpangan bakunya sama saja, match sqrt ini kita bakal x min sv, ini rumusnya begini, lalu ini dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan
bisa print outputnya, print seperti biasa. Jangan lupa menggunakan f-string karena kita akan memanggil suatu variabelnya ya, atau fungsinya. Ini rata-rata tadi merupakan svmin. Agar nggak kepanjangan datanya, kita buat saja 2 angka di belakang koma. Lalu yang kedua f-string lagi, standar deviation-nya tadi svsd. Oke, titik 2f. Nah ini maka sudah keluar. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak keluar? Ntar saya cek. Running. Sepertinya harus di restart kernel. Oke, coba lagi. Oke, keluar. Coba lagi. Oke, keluar. Ini. Oh, karena itu tadi sudah, maka selanjutnya masih menggunakan variabel yang sama, masih menggunakan data yang sama, masih menggunakan seismic data dari seismic velocity, masih menghitung hal yang sama tapi menggunakan cara yang berbeda. Kita akan menggunakan cara for loops. Pertama kita import numpy dulu, azp, lalu import math. Caranya persis seperti ini, yang membedakan hanya simbol-simbolnya saja. Maksudnya ya b.array, ya berbeda cuma array-nya saja, karena seperti yang saya bilang tadi, data seismic velocity ini tidak mempunyai range yang pasti. Maka dari itu kita langsung kita panggil menggunakan np.array. Caranya sama seperti tadi. Seismic velocity. Nah, untuk panjang datanya, waduh. Nah, untuk panjang datanya n. Panjang dari aspek. Atau karena ini sama, kita ubah saja ini huruf kecil ya, karena sudah sama. Takutnya akan terjadi bentrokan atau gimana, saya juga tidak tahu. Tapi coba dibuat berbeda saja. Ya, lanjutnya svsum, keadaan semula ya. Karena tadi sudah X, maka ini Y. Kita coba ya, ini bebas ya, ini bebas, terserah. Lalu kita panggil lagi svsum, kita dari Z svmin sama dengan tentu saja S
lagi, kita tambah ini saja, n kecil. Coba kita G saja, G. Nah ini biar beda saja ya. Setelah itu karena ini rata-rata sudah, maka simpangannya ya C in SV seperti tadi. Ini SVSD sum kan yes. Z S vmin dikuadratkan ya, masih sama. Lalu untuk simpan bakunya masih sama. Bisa aja kita, karena tadi ini ya, ini kita taruhnya di dalam, sekarang di luar, jadi kita manggilnya hanya seperti ini saja, di sum langsung tanpa harus kuadratnya ya. I J dikurangi 1. Nah sekarang tinggal di print, jangan lupa f string, lalu main ya, rata di svmin 2f. Hasilnya seperti ini. Nah sebagai tambahan Pak, saya sebenarnya tidak tahu ini mengapa. Saya sudah mencobanya berkali-kali dan mencari tahu di mana letak salahnya, di mana, tapi saya juga bingung di mana. Kenapa hasil simpangan baku saya ini berbeda, yang for loops ini berbeda dengan menggunakan while function. Karena setelah saya lihat-lihat, entah apa yang salah, rumusnya sama padahal. Itu membingungkan saya. Atau mungkin bisa kita cek standard deviation calculator seperti tadi. Datanya kita masukkan ada 4.2, 4.5, 4.7, 4.9 dan 5.0. Maka hasilnya 0,29, 0,28. Tidak mendapatkannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.